kongres kembali ya. Betul. Kenapa kemudian Kabupaten Cirebon sudah luar biasa sampai kemudian bisa menjadi ini nih? Ini menarik. Ada apa dengan IPNU di Kabupaten Cirebon sehingga bisa menjadi tuan rumah di perhelatan yang luar biasa? Kongres itu kan acara gede ya berarti ya. Rekan Seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia yang dihadiri oleh semua IPNU yang ada di Indonesia. Rekan Rofi, barangkali bisa memberikan ini satu Hola rekan Dizen, selamat datang di podcast Egil Resilient. Pada momen yang berbahagia ini kita berjumpa kembali, berbincang-bincang santai dengan narasumber yang luar biasa. Hadir bersama kita nih, The Last Boss atau Last Man Standing, yang akan membahas mengenai banyak hal pada momen yang berbahagia ini. Yang pertama, sudah hadir bersama kita pria ganteng. Wih, luar biasa. Ada di tengah-tengah, memakai kemeja, apa ini? Kemeja blue kemeja kotak-kotak blue garis putih, hitam dan merah, lebih merah. Ketua kita tercinta, ketua yang luar biasa, rekan Wahyu Wibisono. Siap. Rekan Wahyu Wibisono, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat waras beringas. Sehat waras beringas. Oke, sehat waras beringas. Juga ditemani rekan Dizen di samping rekan ketua yang selalu menempel dengan rekan ketua ya, tidak bisa dipisahkan. Di sebelah kanan dari rekan ketua ada rekan bendahara ganteng juga ini, pakai apa ini, harlah NU ya, satu abad NU dan masih jomblo tentunya. Rekan Romi Udin, bendahara PCI Kabupaten Cirebon. Bagaimana rekan ketua rekan Bendum hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat, waras, dan harus tetap waras sehat. Kalau nggak waras berarti apa berarti? Nanti takut disangka rada setengah nggak waras. Bahaya itu. Makanya harus sehat, harus waras. Harus sehat dan harus waras, itu yang dikatakan. Siap. Oke, rekan Dizen, baik, mari kita akan memulai bincang kita pada malam hari ini. Pada momen hari ini, yakni mengenai Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Organisasi pelajar NU yang sudah lama berdiri tentunya. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan rekan ketua dan rekan bendahara mengenai apa itu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Oke, langsung saja kita beralih ke rekan ketua ini yang sudah ganteng, sudah siap untuk menjelaskan tentunya tentang IPNU. Rekan ketua Wahyu Wibisono, saya ingin tanya nih, apa sih IPNU itu atau Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama? Oh ya, jadi begini Pak Presenter ya. Saya panggilnya siapa ini? Presenter aja deh. Biar kelihatan ini, apa ya, profesional. Host. Oke, host. Pak host. Jadi gini Pak host. Saya panggil Pak host aja lah ya. Baik. Meskipun kita sudah saling kenal akrab di organisasi Pak host, bahwa IPNU itu didirikan tidak lepas dari peran daripada Nahdlatul Ulama sendiri. Jadi memang itu punya keterikatan yang sangat erat dengan Nahdlatul Ulama, dengan NU, dengan ormas keagamaan terbesar di Indonesia. Betul. Yang membidangi para pelajar, mahasiswa, santri yang ada di Indonesia semuanya. Itu kalau mau masuk NU ya melalui IPNU. Masuk NU melalui IPNU. Ya idealnya para santri, pelajar, mahasiswa mau masuk NU ya melalui IPNU terlebih dahulu. Karena segmentasi IPNU itu ya para pelajar, mahasiswa dan santri. Oh, seperti itu. Satu itu. Dan IPNU juga adalah organisasi Islam, keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, yang tentu IPNU tidak lepas dari prinsip-prinsip dasar yang telah diletakkan oleh Nahdlatul Ulama itu sendiri. Menarik mengenai IPNU sendiri. Begitu ya, rekan ketua ya? Iya, betul. Ya. Kalangan santri, pelajar, mahasiswa, dan juga mahasiswa. Betul. Itu adalah segmentasi IPNU. Segmentasinya IPNU. Dan ketika ingin masuk ke NU harus melalui IPNU terlebih dahulu. Berarti IPNU itu gerbang idealnya seperti itu. IPNU gerbang pertama berarti itu ketua. Gerbang pertama, candra di mukanya NU kalau kita candra bilang. Di mukanya NU. Dan IPNU selalu konsisten karena segmentasi IPNU itu adalah pelajar, santri, kemudian mahasiswa. IPNU selalu konsisten melahirkan para kader-kader yang berintelektual karena dianggap sebagai organisasi
yang terpelajar. Oke, organisasi yang terpelajar. Saya kira menarik Ketua membahas mengenai organisasi yang terpelajar tadi. Dikatakan bahwa Ibnu juga Chandra di muka dari khususnya nih, saya tuh atau kami tahu bahwa Ibnu itu katanya tersebar nih di Indonesia. Semuanya ada, bahkan di luar negeri juga ada. Kenapa bisa seperti itu, Ketua? Ya, satu, Ibnu tidak lepas punya keterikatan dengan Nahdlatul Ulama. Ya. Dan itu perlu diakui, NU sudah sangat tua, bahkan kemarin sudah lebih dari 1 abad kan kemarin. Sudah lebih dari 1 abad. Dia punya sendiri, yang kemudian sudah tersebar di banyak kota kabupaten, bahkan di luar negeri. Kemudian tadi saya katakan Ibnu adalah organ yang tidak bisa terlepaskan dari Nahdlatul Ulama. Di mana di situ ada NU, pastikan di situ harus ada Ibnu, karena punya segmennya masing-masing. Betul. Orang tua di NU nggak mungkin kemudian sampai masuk ke ranah-ranah pelajar, apalagi di kalangan gadget sekarang itu kan. Luar biasa perkembangannya. Gadget itu dikasih enak mereka nggak mau, dikasih susah juga nggak mau, kadang mau jadi bela mati ya, kadang seperti itu ya. Kemudian ya kita harus menyesuaikan dengan perkembangan ini. Baik, siap Ketua ini. Jadi kita paham ya kenapa Ibnu itu ada di Indonesia, karena memang NU, PBNU kemudian di bawah hierarkinya itu ada yang bertingkatan kecamatan, kabupaten, juga tersebar di kota-kota, tersebar pasti banyak di kota-kota. Iya, sedikit menambahkan bahwa latar belakang kenapa akhirnya terbentuknya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama itu berangkat dulu menurut sejarah yang ada dan telah dibaca itu berangkat dari kegelisahan di mana belum adanya wadah para pelajar khususnya di kalangan Nahdien. Oh, dulu itu seperti ya, salah satunya. Akhirnya kenapa beberapa tokoh merumuskan dengan sesama tokoh-tokoh pelajar yang ada di berbagai kota, salah satunya itu Semarang, Yogyakarta dan sebagainya. Hingga akhirnya berangkat dari kegelisahan itu mereka merumuskan satu wadah untuk para pelajar, khususnya pelajar Nahdlatul Ulama. Akhirnya terbentuklah Ibnu. Betul. Menurut berarti dari sampean, berarti dari rekan Rofi itu ya dari kegelisahan, kegelisahan kurangnya wadah ketua begitu, kemudian akhirnya dibentuklah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Kalau boleh tahu kapan itu berdirinya? Ibnu didirikan pada tahun 1954. Tepatnya bulan Februari, tanggal 24 Februari 1954. Ya, sekarang sudah menginjak umur berapa berarti? Sudah kepala 6. 60 tahun ke atas. Iya, 60 tahun. Ini sudah menginjak cukup lama, sudah lebih dari setengah abad. Betul, ini menarik sekali Ketua. Baik, tahan dulu Ketua. Berbicara mengenai Ibnu tadi kan ada di Indonesia. Berarti semuanya tersebar. Berarti Ibnu juga ada dong di Kabupaten Cirebon ini. Ya, ada tentu. Dan ketuanya saya. Oh iya, kan ada ketua. Saya itu ketua yang keberapa ini? Sudah satu. Kemarin itu pas konferensi ke-20. Ke-20. Ya. Itu sudah ke-20 konferensi itu di kabupaten. Sudah 20 tahun. Sudah 20 pimpinan yang kemudian memimpin itu di Kabupaten Cirebon. Namanya itu pimpinan Sabang itu. Iya, itu pun yang deteksi yang melacak. Sebelumnya juga mungkin sudah ada. Oke, baik. Saya kira menarik ya rekan Dijen mengenai Pak, boleh disampaikan mengenai sejarah bagaimana kemudian Ibnu di Kabupaten Cirebon itu bisa berdiri dan tetap eksis sampai hari ini. Sesuai penuturan dari para narasumber pendiri-pendiri Ibnu di Kabupaten Cirebon, khususnya ketika kita silaturahmi dengan beliau-beliau itu, ketika terjadinya kongres pertama Ibnu di Semarang pada waktu itu, juga pernah dihadiri perwakilan dari beberapa pondok pesantren di Cirebon. Pondok pesantren dari Buntet waktu itu. Buntet pesantren Cirebon. Betul. Dan utusannya itu salah satu pimpinan pengasuh pondok. Pengasuh pondok. Iya, jadi masih ada? Maksudnya beliau masih ada? Masih ada sama saya. Dan memang ketika itu perlu diketahui juga Cirebon itu sebagai basis pondok pesantren juga, banyak pondok-pondok pesantren di Kabupaten Cirebon. Memang betul. Waktu itu yang betul. Memang usianya sudah sangat tua. Pondok pesantren itu kemudian secara pamor, secara nama besar pondok itu kemudian diundang untuk mengikuti kegiatan kongres itu. Jadi di Semarang. Setelah tidak jauh dari itu
Kongres ketiga IPNU itu dilaksanakan di Cirebon. Kongres ketiga IPNU dilaksanakan di Cirebon. Dan IPNU pernah ngadain kongres Cirebon itu selama 2 kali. Iya. Pertama yang ketiga, kemudian kemarin tahun 2018. 2018 Atau 2019 itu tuh. 2018. 2018 di Kempek, Pondok Pesantren Kempek. Oke, luar biasa. Jadi memang udah tua juga. Oke. Secara tracking tadi ada 20. Yang ke-20. Yang ke-20 kita. Sampai berarti yang ke-20 sekarang. Iya. Sudah 20 itu yang kepemimpinan. tracking, yang belum mungkin banyak, tapi secara peran mereka sudah banyak mengambil peran. Ya, betul. Itu khususnya. Siap. Tadi menarik membicarakan Cirebon pernah menjadi tuan rumah bahkan sampai 2 kali, terhitung di kongres yang ketiga setelah pendirian IPNU yang dilaksanakan di Cirebon, dan terakhir di 2018 itu kongres juga beberapa, saya nggak tahu, barangkali rekan-rekan netizen tahu nanti di komennya, di Kempek juga melaksanakan kongres kembali ya. Betul. Kenapa kemudian Kabupaten Cirebon sudah luar biasa sampai kemudian bisa menjadi ini nih? Ini menarik. Ada apa dengan IPNU di Kabupaten Cirebon sehingga bisa menjadi tuan rumah di perhelatan yang luar biasa? Kongres itu kan acara gede ya berarti ya. Rekan Seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia yang dihadiri oleh semua IPNU yang ada di Indonesia. Rekan Rofi, barangkali bisa memberikan ini satu. Jadi perihal tadi yang dibicarakan sama ketua perihal kongres itu yang pertama itu, yang ketiga tepatnya di Cirebon, saya itu dulu pernah mendengar salah satu cerita lah bahwa tempat di kongres yang ketiga di Cirebon itu tepatnya itu ada di kota, cuma tidak disebutkan atau sampai hari ini tidak ada atau belum ada jejak-jejak yang emang wah ini tempat terakhir kongres masuk kongres yang ketiga waktu itu. Iya. Pak. Tetapi untuk kongres yang 2018 yang melahirkan ketua umumnya yaitu Aswandi Jailani itu 2018 di Kempek kebetulan. Tertrackingnya. Ya, tertracking. Itu kongres satu wadah musyawarah tertinggi di IPNU yang menghadirkan perwakilan delegasi-delegasi cabang wilayah provinsi seluruh Indonesia atau bahkan sampai pengurus cabang istimewa yang ada di luar negeri. Oke, luar biasa. Begitu ya. Cirebon sekali lagi pernah menjadi tuan rumah 2 kali kongres yang ada di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Kembali ke ketua nih, mengenai sejarah. Tentu kita mau kupas nih, ketua, mengenai IPNU di Kabupaten Cirebon. Tadi kan berbicara mengenai sejarahnya. Barangkali ada sisi lain mengenai IPNU di Kabupaten Cirebon. Ya, sisi yang lain lah, barangkali sosialnya atau keadaannya. Itu bagaimana sih ketua hari ini Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di Kabupaten Cirebon? Ya, per hari ini. Jadi begini, justru saya lebih tertarik bagaimana membahas IPNU, apa sih yang menjadi kita harus dan memang wajib untuk ikut IPNU. Kenapa harus wajib mengikuti IPNU? Ya kalau kita bicara sejarah, betul. Saya harap menjadi kebanggaan kita, tapi tidak menjadikan kita untuk mengglorifikasi selalu sejarah yang muncul dari IPNU di Kabupaten Cirebon. Ada beberapa hal yang kemudian menjadi saya secara pribadi sebagai ketua cabang berproses di IPNU dan tertarik kenapa kemudian saya betul-betul all out, betul-betul terlibat aktif, semangat betul ikut IPNU itu. Ada hal lain daripada saya ikut situ. Apa itu kira-kira? Yang menjadi motivasi pertama saya sebenarnya yang pertama bahwa saya memandang IPNU sebagai organisasi yang mungkin menjadi harapan kita satu untuk menggapai cita-cita kita. Oke, menarik. Melalui IPNU. Iya. Karena kita lihat, ya kita mungkin baik Pak Bendung, baik Pak Sekjen dan yang lainnya, Pak Hos ini di sekolah kita bergaul, sekolah kita bersosial, betul. Di sekolah kita belajar, tapi tidak semuanya itu kita dapatkan dari sekolah saja gitu. Iya, ada hal yang kita tidak dapatkan dari sekolah dan kita hanya dapatkan itu di organisasi, Pak. Salah satunya di IPNU. Satu soal pengalaman. Kemudian yang kedua soal networking, jaringan. Kemudian yang ketiga soal branding person, membangun kemampuan diri, upskilling dan yang lainnya itu yang kemudian kita dapatkan di organisasi. Sehingga saya lebih tertarik di
Di lain sisi yang paling menjadi motivasi saya sebenarnya yang pertama adalah salah satu organisasi yang mungkin punya kedekatan dengan para kiai, para ulama, katakanlah dengan orang-orang yang mungkin dalam konotatif di lingkungan sosial itu orang-orang yang baik, orang-orang segani, itu adalah itu yang kemudian jadi wah kayaknya saya lebih tepat dari itu. Banyak hal yang bisa saya dapatkan, tapi saya juga bisa mendekatkan kepada hal tersebut. Oke, siap Ketua. Motivasinya luar biasa ya. Jadi rekan desain bahwa kemudian IPNU itu bisa dijadikan sebagai ruang aktualisasi diri intinya. Aktualisasi diri. Mengembangkan diri, mau dibawa kemanapun. Kalau hanya bermodalkan dari sekolah atau kampus, ya segitu-gitu aja berarti Ketua ya. Betul. Maka kemudian ditambah dengan mengikuti organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Tapi memang kalau ikut organisasi ya dimanapun mungkin, Iya. salah satunya juga di IPNU, baiknya dan alangkah idealnya agar kemudian proses itu dialami dengan matang sampai pada tahap kita siap untuk berhadapan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Perlu baiknya kita perlu sosok seorang mentor. Seorang mentor Perlu dibutuhkan. sosok mentor untuk membimbing kita, mengarahkan kita dalam berproses di organisasi. Bukan soal senioritas, junioritas ya. Ya. Tidak melulu soal itu, tapi agar kita betul-betul berproses dan terkontrol untuk berproses di organisasi itu sendiri. Siap. Akhirnya saya juga paham Ketua mengenai betapa pentingnya organisasi tadi disampaikan. Betul. Motivasinya, kemudian beberapa peluang yang didapatkan. Sehingga yang membuat seorang itu mau kemudian mengikuti IPNU. Kang Bendum deh, Kang Rafi. Gimana sih caranya biar kita bisa masuk IPNU itu harus gimana? Wah, caranya gampang sekali. Ketik crack atau Tidak, itu bukan seperti itu. enggak ketik crack Jadi, berarti. rekan-rekan perlu ketahui bahwa cara masuk IPNU itu sangat mudah dan sangat gampang. Kita itu untuk bisa menjadi anggota, kita itu harus mengikuti pelatihan yang namanya masa kesetiaan anggota. Masa kesetiaan. Nah, anggota. itu jenjang awal sehingga kita mendapatkan gelar bahwa kita itu sebagai anggota IPNU. Nah, itu cara kita masuk. Cara kita masuk gitu. Cara keluar ada? Nggak ada. Jadi memang begini kan. Barangkali ada cara keluar. Gimana? Biasanya bukan ya satu dari itu, tapi Iya. barangkali kemudian teman-teman berminat untuk kemudian mengetahui IPNU lebih dalam, ya silakan untuk berkomunikasi saja dengan pimpinan yang ada di wilayah tersebut karena itu punya hierarkis dari atas sampai bawah lengkap, ada di desa, Sampai desa. di kecamatan, Oke. kita yang di kabupaten. Di Kabupaten Cirebon dulu berarti Ketua. Sudah ada berapa kecamatan yang kemudian Kecamatan itu total di Kabupaten Cirebon ada 40. Yang kemudian kita sudah bentuk dan ter-SK-kan itu 39. 39. Tapi ada beberapa yang bermasalah sehingga kemudian kita coba Oke. itulah kita urus itu. Ada yang bermasalah juga Ya, ya. artinya punya kendala dalam Administrasi dan lain sebagainya pembentukannya. pengelolaan. Oke, tahan dulu Ketua, tahan dulu rekan bendahara. Kita akan bahas kembali mengenai IPNU tentunya di Kabupaten Cirebon. Tadi ada beberapa kendala juga. Tadi kan sudah enak-enak membahas soal motivasi. Tapi kita akan membahas yang lebih banyak lagi mengenai IPNU, lebih dalam lagi mengenai IPNU setelah jeda pariwaya berikut ini. Tetap di podcast Pelajar Agil Resilient.